Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laru Dedi Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas seputaran THR atau tunjangan hari raya dan gaji 13 untuk PNS dan ASN yang ada di seluruh Indonesia. Langsung aja kita sama-sama menyimaknya. THR merupakan singkatan dari tunjangan hari raya yang diberikan saat menjelang lebaran, dan gaji 13 merupakan gaji yang diberikan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu PNS dalam mempersiapkan pendidikan pada tahun ajaran tersebut, baik dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Untuk pemberian THR dan gaji 13, setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP yang mengatur tentang THR dan gaji 13 tersebut. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang 5 peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian THR dan gaji 13 tersebut untuk 5 tahun sebelumnya. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, yang mana pada peraturan pemerintah ini mengatur untuk pembayaran THR dan gaji 13 tidak hanya dibayarkan gaji pokok saja, namun juga beberapa tunjangan lainnya. Tahun ini adalah bahwa tunjangan hari raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja. Dengan demikian, PNS akan mendapatkan THR yang hampir atau sama dengan take home pay mereka 1 bulan, ungkap Sri Mulyani. Tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut, untuk tunjangan kinerja dibebankan atau disesuaikan dengan APBD, sehingga terdapat beberapa daerah yang hanya membayar gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya tanpa tunjangan kinerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2019. Pada tahun 2019, THR dan gaji 13 masih sama dengan tahun 2018, yang mana THR dan gaji 13 terdapat komponen gaji pokok, tunjangan melekat lainnya, dan tunjangan kinerja. Dan pada tahun tersebut, gaji 13 lebih besar 5% daripada tahun sebelumnya karena terjadi kenaikan gaji PNS pada tahun tersebut. Kenapa bisa ada 2 peraturan pemerintah? Perlunya revisi karena perlu adanya salah satu pasal dalam aturan nomor 36 yang menyebutkan bahwa mekanisme pencairan THR dan PNS di tingkat pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD harus didasarkan pada aturan setingkat peraturan daerah atau Perda, sehingga diperlukan revisi sehingga THR dan gaji 13 segera diberikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020. Pada tahun tersebut terjadi refocusing anggaran karena pandemi, dan pada peraturan pemerintah tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan beberapa perubahan mengenai pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, sehingga para penerima pensiun. Hal ini karena saat ini fokus pemerintah untuk menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Sri Mulyani mengatakan yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon 3 ke bawah. Itu pun besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan eselon 1 dan 2 serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR. Menurut dia, besaran THR bagi ASN yang meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, sementara untuk tunjangan kinerja tidak dimasukkan dalam komponen THR PNS tahun ini. Yang keempat, PP
atau Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Dalam konferensi pers tentang THR, Sri Mulyani memastikan bahwa THR tahun 2021 untuk PNS cair, meski perhitungannya tak memasukkan tunjangan kinerja atau tukin. Pada pasal 5 peraturan pemerintah tersebut, tunjangan hari raya atau gaji ke-13 sebagaimana dimaksud diberikan PNS, TNI, dan Polri, tetapi ada ketentuan di mana PNS atau TNI Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, itu tidak mendapatkan THR dan gaji 13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun ini belum ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur pemberian gaji 13 ataupun THR. Di sini saya akan membuka kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Terletak pada ayat 14, jika diperhatikan sudah dialokasikan di dalam DAU dan pasti jawabannya untuk tahun ini ada THR dan gaji 13. Untuk nominal dan angka pastinya serta besarannya kita masih menunggu peraturan pemerintah untuk tahun ini. Jika ada pertanyaan teman-teman tentang bagaimana, apakah lebih kecil atau lebih besar dari tahun sebelumnya, silakan saya akan coba mengulas pada video selanjutnya. Dan jangan lupa jika Anda suka dengan video ini silakan di-share, dan jika ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. See you, semoga bermanfaat dan see you the next video.